dan di gedung tempat menimba ilmu, yaitu SMA Mentari. Para siswa mulai berhambur keluar kelas menuju tempat tujuan mereka masing-masing. Ada yang menuju tempat les, tempat ekskul, dan memilih pulang ke rumah karena tidak ada kegiatan lain. Seperti halnya gadis cantik si mata silver yang dengan ceria melangkah di halaman area sekolah menuju gerbang keluar. Dia tak sendirian melainkan ditemani pria sebayanya. "Beneran, Kak Rafa nggak ikut pulang sekarang?" tanya Natasha, kepala dia tengadah melirik Levin yang berada di sampingnya. "Beneran, nggak percayaan aja. Dia kan ketua OSIS, jadi mana bisa pulang cepat." Benar juga sih. Tadi juga aku dengar ada pengumuman OSIS berkumpul." Levin tersenyum sembari merangkul kepala Natasha dan mengusapnya gemas. "Nah, tuh kamu tahu." "Ih, kebiasaan deh ngerusak rambut Asya." Sebal Natasha menepis tangan Levin yang masih di kepalanya, lalu melepaskan diri dari rangkulan tangan Levin. "Duh, anak kelinciku yang sudah bisa ngambek." Levin mencubit pipi tembam Natasha dengan gemas. "Au, sakit tahu, Pin." Segera Asa menangkup kedua pipi agar pria itu tak mencubitnya lagi. Levin terkekeh senang melihat sikap Natasha yang menurutnya sangat menggemaskan. "Oi, Pin!" panggil seseorang dengan suara keras seketika membuat Levin dan Natasha menoleh ke arah suara. "Susah payah gue kabur, malah ketangkep," gumam Levin yang kesal saat melihat orang yang memanggil tadi berjalan ke arahnya. Natasha yang mendengar gumaman Levin melirik dengan mata menyipit pada pria yang terlihat gelisah itu. "Kabur? Ketangkep? Lo dicariin juga dari tadi malah dimari. Ayo kumpul di lapangan. Pak Wawan udah di lapangan tuh," tutur pria berpakaian olahraga tim basket yang saat ini telah berada di hadapan mereka berdua. Levin hanya tersenyum kecut, sedangkan Natasha yang memahami situasi juga ucapan pria itu, dia menatap Levin dengan curiga. "Jangan bilang kamu kabur lagi dari latihanmu," todong Natasha yang tepat sasaran. Tanpa menjawab kecurigaan Natasha, refleks Levin mencengkeram lengan Natasha, lalu berbalik lari sambil menarik Asya, membuat pria yang bertanya tadi kebingungan. "Woi, Levin, mau kemana lo?" teriak pria itu yang melihat Levin berlari menjauh. "Pin!" Natasha yang ditarik dan ikut berlari hanya bisa pasrah mengikuti alur. "Pin, berhenti!" Dia ngos-ngosan dengan napas memburu. Levin masih mempercepat langkah kakinya dengan sesekali melihat ke belakang, kali aja orang itu mengejarnya. "Dia kagak ngejar kita kan?" "Kagak tahu. Yang jelas sekarang kita berhenti." Lagi-lagi Natasha menjawabnya dengan napas terengah. Sial, gue lupa kalau Sasa gak boleh lari kecapean." Sadar akan kondisi Natasha, langkah Levin melambat hingga akhirnya mereka berhenti berlari. Natasha terengah mencoba mengatur napas yang memburu sehabis berlari dadakan tadi. "Kenapa harus lari sih? Kan dianya juga nggak ngejar." Wajah Natasha disela mengatur napas yang masih tersengal. Tubuhnya langsung merosot lemas berjongkok untuk kembali menghirup udara dengan sebanyak-banyaknya. Levin yang merasa bersalah membuka tas gendong dan mengambil botol air, lalu menyodorkannya ke gadis yang berjongkok itu. "Sorry Sa, tapi kalau kagak lari, dia pasti akan menyeretku untuk latihan." Natasha menjawab sambil menerima botol air itu. "Lagian seminggu lagi kan kamu ada turnamen, malah bolos terus latihannya," kata Natasha kemudian menenggak air dalam botol sampai rasa kering di tenggorokan hilang. Levin mengulurkan tangan untuk membantu Natasha berdiri. "Baru juga 3 kali bolos, nggak bakal menurunkan keahlianku yang super jago." Natasha menerima uluran tangan Levin dan berdiri tegak, kembali memberikan botol minum yang sudah kosong. "Sombongnya." "Menyombongkan diri sesuai fakta itu boleh kan?" kata Levin dengan percaya diri. Dia memasukkan kembali botol kosong ke dalam tas gendong. Iya deh, iyain aja biar cepet." Melihat wajah Natasha yang memerah dan berkeringat,
Akibat berlari tadi, dengan inisiatif Levin mengambil handuk kecil dari tas, lalu memberikannya. Usap wajahmu. Tenang saja, handuknya belum aku pakai kok. Segera Natasha menerima handuk tersebut. Itu tas apa kantung Doraemon? Kata dia sambil mengusap keringat di wajah. Kantung serbaguna. Timpal Levin membantu mengusap bagian wajah Natasha dengan handuk. Siniin, biar asa sendiri. Natasha menarik handuk itu lalu memalingkan wajah ke arah lain. Pada saat mengelap keringat, pandangan dia menangkap seseorang yang dia baru kenal beberapa jam tadi. Pianza? Celetuk Natasha yang melihat Pianza sedang berjalan memakai payung hitam dan dikawal beberapa bodyguard. Pianza? Siapa tuh? Bingung Levin yang merasa asing namun pernah mendengar nama tersebut. Natasha mengedikan dagu ke arah di mana seseorang berada. Itu teman sekelas kita. Atau tepatnya murid baru boleh di kelas. Masa kamu lupa? Levin mengikuti arah tunjuk Natasha. Seketika matanya memincing menatap menilai. Murid baru bule? Dia bukan bule. Aku baru sadar kalau Pianza memakai seragam lelaki. Tapi meskipun begitu, dia tetap cantik. Perasaan aneh Natasha saat sadar siswa itu memakai celana bukan rok seperti yang dia pakai. Padahal cuaca sedang panas sekali. Kenapa dia berpakaian tertutup begitu? Bahkan memakai kacamata hitam juga payung. Heran Natasha berpikir mencari jawaban. Levin menghela napas pelan sembari memasukkan kedua tangan ke dalam saku. Jelas sajalah dia harus begitu. Natasha yang tak mendengarkan ucapan Levin asik menyimpulkan pikirannya. Oh, jadi itu rahasia dia, agar mempunyai kulit putih seputih salju.